warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Jani. Perkenalkan kami dari kelompok 5 proyek mini MA1201 Matematika 2A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek mini kami. Sebelumnya, untuk anggota dari kelompok kami, yaitu pertama Fauzi Fatur Rahman dengan NIM belakang 005, lalu Majda Arsita Wirdati dengan NIM belakang 018, Haidar Ali Hadriantono dengan NIM belakang 031, saya Kelvin Satria Pratama dengan NIM belakang 044, dan juga Jordan Dharma Putra dengan NIM belakang 057. Next. Yang pertama yaitu pendahuluan, latar belakang. Latar belakangnya yaitu optimasi, yang merupakan pilar esensial dalam sistem rekayasa modern, bertujuan untuk menemukan solusi atau kondisi terbaik dari berbagai kemungkinan, seperti meminimalkan biaya operasional atau menghemat konsumsi energi. Apa gunanya? Gunanya yang paling terlihat atau jelas itu yaitu dalam dunia robotika dan kecerdasan buatan. Diperlukan kemampuan untuk menemukan nilai minimum yang mendasari kemampuan agen robot dalam menentukan jalur pergerakan yang paling efisien, serta melakukan navigasi secara mandiri dan otomatis. Lalu metode yang digunakan yaitu seperti gradient descent yang menjadi fondasi dalam pengembangan machine learning untuk memodelkan pergerakan robot secara sistematis menggunakan analisis vektor gradient dengan biaya yang paling minimum. Next. Rumusan masalah dan juga tujuan. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan titik koordinat yang memberikan nilai minimum dari suatu fungsi biaya pergerakan. Kedua, bagaimana mekanisme matematis robot dalam bergerak secara berurutan menuju titik biaya minimum tersebut. Ketiga, apakah pergerakan robot melalui metode iteratif tersebut terbukti konvergen? Dan keempat, bagaimana kehadiran sebuah kurva constraint atau kendala mempengaruhi pergeseran solusi minimum dari lintasan robot. Tujuannya yaitu yang pertama, menentukan titik stasioner yang menghasilkan nilai minimum dari fungsi biaya yang diberikan. Kedua, menganalisis perilaku metode gradient descent dalam membantu pergerakan robot. Yang ketiga, memvisualisasikan lintasan pergerakan robot untuk mengamati dinamika perpindahannya. Dan yang keempat, menentukan solusi minimum posisi robot ketika pergerakannya dibatasi oleh sebuah constraint. Next. Dasar teori yang digunakan, yang pertama itu fungsi dua variabel, yang kedua yaitu gradient, ketiga gradient descent, dan yang keempat optimasi berkendala. Selanjutnya, pemodelan masalah akan dijelaskan oleh Majda. Untuk pemodelan masalah, yang pertama adalah fungsi biaya, yaitu fungsi pemetaan setiap posisi XY di bidang dua dimensi ke suatu nilai skalar yang merepresentasikan besarnya biaya robot jika berada di titik tersebut. Biaya sendiri ini dapat merepresentasikan energi yang dikonsumsi robot, waktu tempuh, risiko kerusakan, atau hambatan medan. Berikut adalah untuk fungsi biayanya, yang dimana terdapat vektor baris posisi robot dan vektor kolom posisi robot. Dan Q adalah matriks 2x2 yang menentukan bentuk permukaan biaya. Dan matriks Q sendiri ini bersifat simetri dan definit positif, sehingga fungsi biaya DXY berbentuk konveks dan mempunyai satu titik minimum di global bidang. Kemudian untuk interpretasi modelnya terdiri menjadi 3, yaitu robot sebagai agen optimasi, di mana robot dimodelkan sebagai agen yang dapat berpindah dari posisi manapun di bidang dua dimensi, dan pada setiap posisi tersebut terdapat nilai biaya yang terukur dan terdefinisi oleh fungsi dxy. Kemudian permukaan biaya sebagai medan, yang dimana arah penurunan tercepat dari setiap titik pada permukaan tiga dimensi di atas bidang xy yang dibentuk fungsi bxy dinyatakan oleh arah negatif gradien, dan inilah arah yang diikuti robot pada setiap langkah geraknya. Yang terakhir adalah titik minimum sebagai posisi ideal robot, karena titik minimum fungsi biaya adalah posisi yang dimana nilai dxy mencapai nilai terkecilnya, yang berarti robot berada pada posisi paling hemat energi, paling rendah risiko, dan juga paling optimal secara operasional. Selanjutnya analisis tugas pertama, dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Fauzi dan juga Alif. Silakan. Oke, selanjutnya masuk ke analisis tugas pertama.
pada tugas pertama ini kan tujuan utama kita nentuin titik minimum dari fungsi biaya robotnya. Di mana fungsi biayanya itu yang digunakan sebagai berikut, yang ada di paling atas. Nah, dari fungsi ini merepresentasikan medan biaya yang harus dilalui sama robotnya. Jadi semakin kecil nilai fungsi, maka semakin optimal posisi robot tersebut. Nah, untuk cari titik minimumnya, pertama-tama kita kan harus turunin parsial terhadap variabel X sama Y. Jadi BX sama BY itu dicari. Nah, dapat sebagai berikut. Terus turunin parsial ini kan nanti ngebentuk gradien dari fungsi biayanya yang nunjukin kalau arah kenaikan fungsinya itu yang paling cepat lah. Terus habis itu untuk nentuin titik kritis kan gradiennya kita samain dengan 0. Sehingga nanti diperoleh dua persamaan. Yang nanti kita bisa substitusi dapat X sama Y-nya berapa. Nah, nanti dari sistem persamaan tersebut didapatkan X-nya itu minus setengah sama Y-nya itu minus setengah. Tapi kita juga perlu mastiin kalau titik tersebut benar-benar minimum. Gimana caranya? Yaitu dengan menguji turunan keduanya atau second partials-nya. Nah, nanti setelah itu kita hitung determinannya. Nah, pertama kita kan turunin second partials-nya. Nah, dapat BX sekian, BY-nya sekian, sama BX-nya sekian. Setelah itu kita bisa hitung nih determinannya dengan ngaliin BX sama BY dikurang BX kuadrat. Nah, dapat determinannya itu 8. Nah, dari sini kita bisa tahu kalau determinannya yang lebih dari 0 sama BXX yang lebih dari 0 itu kan artinya berarti titik ini minimum global gitu. Minimum global dari fungsi biayanya. Artinya posisi paling optimal dari robotnya itu ada di titik minus setengah sama Y-nya itu minus setengah. Gitu. Dimana biaya yang ditanggung robot bernilai paling kecil. Lanjut ke 2. Nah, kalau yang di tugas kedua itu kan kami modelin gimana robotnya itu bergerak menuju titik minimum menggunakan metode yang tadi udah disebutin gradient descent atau penurunan gradient. Jadi ide utama dari metode ini itu robot selalu bergerak ke arah penurunan biaya tercepat, yaitu arah negatif gradient. Yang dimana besar langkah robot itu ditentukan oleh parameter alfanya, yaitu yang 0,3 tersebut. Nah, di sini kan ditunjukin tuh besar langkah itu 0,3 dikali mutlak del B. Nah, kemudian arahnya itu ditentuin sama yang min del B per mutlak del B. Nah, itu kan bisa dicoret. Del B atas sama del B bawah dicoret, minusnya dikali ke kiri. Nah, jadi karena PK plus 1 sama dengan PK plus langkahnya kan dimasukin tadi. Berarti min 0,3 mutlak del B kan. Berarti PK plus 0,3 mutlak del B. Nah, PK-nya itu kan yang tadi ibarat AB lah kalau di sini kan. A, B. Nah, masuk langkahnya min 0,3 del B. Jadi, karena gradiennya selalu mengarah ke kenaikan tercepat, maka negatif gradient juga akan membawa robot menuju daerah dengan biaya yang terkecil. Dengan persamaan sebagai berikut. Masih di mute, Li. Mic-nya, Li. Oke, kan di tugas 2 kita sudah menemukan persamaan langkah robot kan. Nah, dari situ kita bisa ngeplot langkah-langkahnya dari langkah pertama sampai langkah ke-7. Dan plot grafiknya terbentuk bahwa dapat disimpulkan bahwa langkahnya itu semakin lama semakin kecil. Dari langkah ke 0, kemudian langkah ke 1, 2, 3 semakin kecil hingga ke titik minimum. Nah, kemudian didapat pula data bahwa di tabel terlihat bahwa di langkah ke-7 dan di langkah ke-7 dan di langkah ke-8 jarak antara jarak robot ke titik minimum kurang dari jarak langkah ke-7 ke titik minimum kurang dari setengah langkah ke-7 ke titik minimum itu di langkah ke-8. Jadi dia butuh selangkah lagi untuk memenuhi syarat tersebut. Kemudian untuk tugas keempat, kita memakai constraint. Dan constraint ini kita pakai bentuk parametris. Dari persamaan ini kan kita bisa lihat kalau
X min 5 kuadrat plus Y min 2 kuadrat per 25 sama dengan 1 itu mirip dengan identitas trigonometri kan. Jadi kita bisa samakan cos kuadratnya sama dengan X min 5 kuadrat, nanti ketemu X sama dengan cos theta plus 5, dan sin kuadrat theta sama dengan Y min 2 kuadrat per 25, Y-nya bisa ketemu 5 dikali sin theta plus 2. Nah, dari sini kita bisa ini kemudian X dan Y-nya disubstitusikan ke dalam persamaan BX. Nanti ketemu titik minimum yang baru. Nah, untuk kesimpulan pertama adalah berdasarkan hasil perhitungan mencari posisi robot, kita menemukan bahwa posisi titik minimumnya itu min 0,5, min 0,5. Yang mana itu adalah titik stasioner dan udah diuji dengan second partial test bahwa itu adalah titik lokal minimum. Kemudian kesimpulan kedua adalah bahwa pergerakan robot itu ternyata dapat diformulasikan sesuai dengan vektor posisi robot itu. Kesimpulan ketiga adalah jarak tiap langkah itu semakin kecil dari langkah ke-0 sampai langkah ke-7. Dan selain itu membutuhkan satu langkah lagi agar jarak robot kurang dari setengah jarak langkah ke-7 dengan titik Q. Kesimpulan terakhir adalah pemberlakuan kurva constraint ternyata mempengaruhi perubahan titik minimum yang awalnya min 0,5, min 0,5, dia berubah titik minimumnya menjadi 4,0148, 1,14298 untuk memenuhi syarat constraint tersebut. Oke, sekian dari presentasi kelompok 5. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, lebih Coba cepat ya. berapa menit? Berapa menit? Harusnya bisa sih, coba.